Menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan ini bukan hal yang mudah. Iya. Karena kita harus mendesain sebuah lesson plan, kita harus mendesain sebuah perencanaan pembelajaran yang tahapan-tahapannya itu betul-betul melibatkan peserta didik. Jadi berfokus pada peserta didik. Jadi anak dengan kecerdasan kinestetik bagaimana caranya, anak dengan kecerdasan visual bagaimana caranya kita melayani ya. Maka menjadi seorang pendidik penting kita juga menguasai multi strategi, multi metode dan multi mode. Nusa Tenggara Timur ini adalah Nusa terpindah toleransi. Di situ ada keragaman budaya, keragaman agama, keragaman suku, keragaman bahasa dan semuanya. Dan itu perlu kerjasama yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcastnya Bidik Studio MTS Negeri 1 Polres Timur. Informatif dan tepat sasaran. Oke sahabat Bidik, seperti biasa saya Anis Hoirenisa akan menemani sahabat Bidik Studio MTS Negeri 1 Polres Timur di rumah. Ya, kali ini kita punya tema yang sangat menarik ya sahabat Bidik. Ya, ada cinta di madrasah. Ada cinta di madrasah. Ya, yang kita tahu nih sahabat Bidik, tahun ajaran 2025-2026 ini Kementerian Agama khususnya Direktorat KSKK telah mensosialisasikan kurikulum atau mengimplementasikan kurikulum berbasis cinta. Nah, dan Kementerian Agama sudah meluncurkan kurikulum berbasis cinta. Ini adalah sebuah transformasi yang mengedepankan nilai-nilai cinta. Oke sahabat Bidik, tapi seperti biasa saya tidak sendiri. Saya sudah bersama narasumber yang luar biasa kali ini. Nah, di sini saya sedang bersama Ibu Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan beliau juga adalah pengawas Madrasah Kota Kupang. Ini dia Dr. Randa Jumini MSI. Hai, Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Bunda, saya senang sekali akhirnya Bunda ini ya sahabat Bidik bisa mampir dan kita bisa culik Bunda ke studio Bidik ini nih. Dari yang saya lihat nih random acara nih, Bi. Kami kemarin sempat pesimis sih sahabat Bidik. Waduh, ini kayaknya nggak ada waktu nih. Tapi alhamdulillah kita bisa culik nih. Oke sahabat Bidik, kita langsung saja ke Bunda. Kita tanya-tanya Bunda. Di sini Bunda sebagai ketua Pokjawas ya Bunda Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian Bunda juga sebagai pengawas Madrasah Kota Kupang. Ya. Bisa dong perkenalkan ke sahabat Bidik MTS Negeri 1 Polres Timur, Bunda sebagai apa lagi yang bisa disampaikan? Hai, Assalamualaikum. Kenalkan nih. Ya. Saya Ibu Jumini, saya Ketua Pokjawas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Pokjawas Madrasah, sekaligus saya sebagai pengawas Madrasah Kota Kupang. Tapi teman-teman ingat, sebelum pada posisi ini banyak tahapan yang saya lalui. Ya, saya boleh bercerita sedikit ya? Boleh sekali karena ini akan Karena, menjadi cerita menarik nih. Segala sesuatu itu by proses. Ya, Betul, tidak betul, mungkin kita langsung pada tangga teratas. Pasti betul kita sekali, dari tahapan. Ya. Saya pernah menjadi tahun 92 itu saya menjadi seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya masuk dari angkatan 87 sampai 92 lulus. Nah, selama saya menjadi mahasiswa itu saya terpilih menjadi asisten dosen. Alhamdulillah waktu itu seleksinya cukup ketat Bu Anis, tapi lolos di situ. Alhamdulillah. Kemudian selesai dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian 93 saya ke Kupang nih. Ke Kupang, kemudian saya menjadi salah satu tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Kupang dari 93 sampai 96 waktu itu.
Kemudian mungkin ada teman-teman kita di sini yang bapak-bapaknya atau kakak-kakaknya yang dulu mantan alumni dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Hai, assalamualaikum ya. Kemudian saya menjadi guru di MTS Negeri Kota Kupang itu saya dari tahun 95 sampai 2019. Jadi kalau di total sekitar 24 tahun 9 bulan. Ya. Kemudian saya ke pengawas. Nah, selama perjalanan situ Bapak Ibu teman-teman banyak hal yang harus saya lakukan, yang harus saya ikuti untuk saya bisa mengupgrade diri sampai pada posisi ini. Ya. Saya pernah menjadi visitasi AKMI, visitor AKMI, kemudian saya pernah menjadi seorang master trainer untuk PKB pengawas. Kemudian saya pernah menjuarai GTK berprestasi untuk pengawas madrasah berprestasi mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Flores Timur punya peran di sini. Luar biasa, kita sampaikan selamat ya Bunda ya. Alhamdulillah. Kemudian sampai hari ini saya menjadi Ketua Pokjawas, kemudian menjadi anggota Pusat Pengembangan Madrasah PPM atau Madrasah Development Center pada waktu itu. Terus sampai hari ini juga saya masih menjadi salah satu asesor BAN PDM. Masih aktif, insya Allah ya. Mungkin itu saja sih. Jadi intinya di sini teman-teman saya ingin menyampaikan bahwa untuk mencapai sesuatu itu kita harus memulai dari awal dengan komitmen yang tinggi, dengan kerja keras, dan jangan bosan-bosan untuk selalu belajar dan belajar. Karena pada intinya kita ini adalah long life education, manusia dengan pembelajaran seumur hidup. Ya, kita tidak akan pernah berhenti belajar. Begitupun guru. Ya, jadi guru harus juga belajar dan belajar. Kami para pengawas pun seperti itu. Begitu, Bu Anis. Masya Allah ya, pengalaman Bunda, kemudian beliau sudah ini dan sahabat bidik Studio MTS Negeri 1 Flores Timur. Semoga ini menjadi sebuah motivasi untuk kita belajar dan terus belajar dan tidak mengenal umur ya belajar ya, Bunda. 2 tahun lagi saya purna tugas. Tapi insya Allah semangat tetap ada ya. Semangat terus tetap ya. ada untuk berbagi. Iya. Nah Bunda, boleh saya tahu nih, tadi kan pengalamannya sudah disampaikan, Ya. sahabat bidik juga tadi sudah disampaikan, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita. Ya, ketika Bunda dipanggil nih, ada informasi panggil ke Flores Timur lagi nih, bagaimana sih Bunda perasaannya? Ya. Perasaannya seneng, tapi deg-degan juga. Deg-degan. Ya. Karena ada pengalaman juga yang kemarin pas 2023 terakhir saya datang waktu itu tuh sementara Lewotobi sedang erupsi. Oh iya betul. Sehingga tidak ada penerbangan ke Larantuka, kami diarahkan ke Sika. Nah, ternyata saya baru tahu dari Sika ke Larantuka itu sekian jam dan perjalanan malam waktu itu, sehingga hujan deras. Pas kami sedang melewati di kaki gunung Lewotobi yang sedang meletus itu, kami diperlihatkan merahnya bara gunung itu, luar biasa deg-degan kami. Dan ini bukan sinetron nih. Ya, sampai di Larantuka saya itu jam 11 malam. Sudah tidak ada lagi kapal untuk penyeberangan. Akhirnya kita charter waktu itu, dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa ya, karena sebegini hebatnya ya Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dari sisi topografinya, dari sisi tantangannya. Sehingga jam 11 malam itu kami menyeberang sendirian. Tentunya dengan para ABK ya, tapi sebagai penumpang sendiri. Saya padahal sudah takut nih, bayangin ini berasa kayak naik apa ya, ini kayak milik sendiri gitu kapal itu. Dan kemarin waktu untuk kegiatan kegiatan MGMP dan workshop terkait dengan implementasi berbasis kurikulum berbasis cinta ini, Ibu Kepala sudah menghubunginya pada harusnya tanggal 21 kegiatan ya, tetapi waktu itu Lewotobi kembali lagi erupsi sehingga tidak ada penerbangan. Akhirnya tunda sampai hari ini baru kita bertemu kembali.
Masya Allah Deg-degan, sekali. Oh, itu yang bikin Deg-degan, deg-degan, iya. deg-degan dan juga senang. Senang, iya, senang, penasaran, rindu. Rindu, apa yang buat rindu ya? Oke, oh ya, mungkin jangan-jangan yang membuat rindu itu adalah kemarin ya, waktu tahun lalu kalau tidak salah, Iya. Bunda juga pernah refreshing ke Flores Timur, yaitu ke Pasir Putih kalau tidak salah. Ya, Namanya betul. Batu Tena ya, tim ya. Batu Batu Tena Tena, namanya. oke. Itu Bunda juga sudah ke sana, sudah menikmati indahnya. Bagaimana sih ketika Bunda ke sana nih, melihat keindahan Flores Timur? Iya. Setelah menegangkan. Flores Timur pada khususnya, NTT pada umumnya, sebenarnya destinasi Ya. wisata itu sangat menarik, masih rawan karena begitu indahnya, belum ada polusi, Iya, betul. belum ada limbah-limbah yang merusak keindahan pantai itu sendiri. Saya sempat terpana kemarin itu ketika saya melihat indahnya pantai Batu Tena ya. Batu Tena ya, itu gugusan batu-batuan yang hitam. Itu kalau diukir, disentuh dengan sedikit seni saja, itu sudah hampir sama dengan tanah lot sebenarnya. Bahkan mungkin lebih indah gitu ya, karena ini belum tersentuh adanya pencemaran, belum adanya polusi ya, masih sehingga asri ya, Bunda, asri gitu ya. Hanya mungkin untuk destinasi ini kemungkinan kadang terlalu jauh jarak ya, mungkin dari pusat kota terlalu jauh, tetapi ini perlu dipromosikan lah gitu, supaya menjadi salah satu objek wisata, destinasi wisata yang menjadi incaran kita gitu, sehingga Nusa Tenggara Timur lebih terkenal lagi di tingkat dunia gitu ya. Ya. Betul sekali. Nah, itu yaitu pengalaman Bunda waktu refreshing nih ke Flores Timur, dan pada saat itu Bunda tahun lalu kalau tidak salah 2 tahun lalu membawakan kita ke MTS Segi 1 Flores Timur, membawakan kita sebuah kurikulum merdeka waktu saat itu. Jadi waktu saat itu Bunda mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ternyata Bunda datang lagi, alhamdulillah Bunda datang lagi dengan memberikan kurikulum yang berbeda. Maksudnya memberikan kita materi tentang kurikulum yang berbeda dengan kegiatan workshop ini, yaitu kurikulum berbasis cinta. Oke Bunda, saya silakan boleh disampaikan nih ke sahabat bidik MTS Segi 1 Flores Timur, bagaimana sih maksudnya gambaran sederhana tentang kurikulum berbasis cinta ini. Baik, terima kasih ya teman-teman, sahabat bidik yang saya kasihi. Kurikulum berbasis cinta itu sebuah kurikulum yang dirancang ya dan menitikberatkan pada pengembangan karakter pembelajaran yang berbasis pengalaman serta perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Kemudian kurikulum ini bertujuan untuk apa? Untuk melahirkan insan-insan yang humanis, nasionalis, kemudian dan selalu memiliki toleransi ya, apalagi Nusa Tenggara Timur ini dengan berbagai macam perbedaan ya, kita berbagai macam perbedaan suku, berbagai macam perbedaan agama, maka toleransi menjadi sangat penting saya rasa ya, toleransi. Kemudian selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip hidup dasar dalam kehidupan kita. Jadi cara mengimplementasikan dalam kurikulum nasional nanti, maka kurikulum berbasis cinta itu menjadi satu jiwa, satu soul yang nanti harus kita kita include nih di dalamnya, sehingga pembelajaran itu menjadi sangat nyaman dan menyenangkan. Gitu ya. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu yang membuat anak-anak juga peserta didik juga nyaman untuk belajar. Iya. Nah, cinta nih Bunda, cinta berarti cinta ini betul-betul sangat penting ya sebagai landasan proses belajar mengajar ya Bunda ya. Ya, betul sekali Bu Sanis. Cinta itu kan menjadi dasar sangat penting dalam pembelajaran kita. Karena dengan cinta itu ada rasa empati, ada rasa simpati, saling peduli, ada rasa saling menghargai, cinta antara guru dengan siswanya ya, ada hubungan-hubungan yang humanis yang harus dibentuk gitu ya, sehingga pembelajaran itu menjadi sangat menyenangkan dan siswa-siswi kita akan merasa nyaman bersama teman-teman guru di sini, bersama seluruh komponen yang ada di madrasah ini. Dengan hadirnya kurikulum cinta, dengan hadirnya rasa sayang, rasa simpati, rasa saling menghargai,
di antara sesama kita itu akan membuat suasana ini seperti sebuah rumah, di mana putra-putri siswa-siswi kita sebagai anak dan kita sebagai gurunya, ya, sebagai orang tuanya dalam tanda kutip ya, orang tua kedua gitu ya, sehingga anak-anak akan merasa nyaman berada di kita. Jadi menurut saya sangat penting sekali bahwa cinta itu harus ada dalam pembelajaran. Iya, betul sekali. Karena dengan kenyamanan itu jadi sebuah yang menyenangkan ya. Ada hubungan yang betul, sangat nyaman ya. Bagaimana seorang anak, seorang peserta didik yang satu harus menyayangi saudaranya yang lain, harus saling memiliki, harus saling membantu, harus saling tolong-menolong gitu ya. Dan di sini untuk kurikulum berbasis cinta sendiri kan tadi sempat disampaikan bahwa di sini sangat mendalam tuh ya, Bunda. Otomatis ada bahasanya itu metode yang mendalam itu deep learning, Bunda ya. Deep learning, deep learning. Nah, kurikulum berbasis cinta ini menggunakan metode deep learning, Bunda. Nah, itu sendiri apakah metode ini sangat efektif? Sementara yang kita tahu para peserta didik ini dengan macam-macam karakter, macam-macam ya, Bunda bisa lihat sendiri gitu bagaimana mereka. Itu menurut Bunda sendiri sangat penting. Ya, saya rasa sangat penting sekali ya dengan pendekatan deep learning bukan sebuah kurikulum, tapi dia sebuah pendekatan. Tapi ketika diintegrasikan dengan kurikulum cinta, maka dengan pendekatan deep learning itu pembelajaran akan lebih bermakna, berkesadaran dan menyenangkan. Nah, menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan ini bukan hal yang mudah. Karena kita harus mendesain sebuah lesson plan, kita harus mendesain sebuah perencanaan pembelajaran yang tahapan-tahapannya itu betul-betul melibatkan peserta didik. Jadi berfokus pada peserta didik. Peserta didik itu bukan sebagai objek, tapi dia sebagai subjek. Nah, kita perlu tahu juga ya bahwa anak-anak kita ini kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Betul sekali. Ada anak dengan gaya kinestetiknya, ada dengan visualnya, ada juga yang dengan auditorinya. Nah, ketika dengan pendekatan pembelajaran yang mendalam ini, maka ketiga gaya belajar itu diharapkan bisa diakomodir oleh seorang guru, sehingga tiga-tiganya bisa dilayani. Nah, untuk mencapai itu, maka model pembelajaran pun harus kita variasikan. Di kurikulum Merdeka kita mengenal model pembelajaran berdiferensiasi ya, berdiferensiasi. Kemudian selain model-model itu kita bisa menggunakan model yang lain, misalkan problem based learning, pembelajaran berdasarkan masalah, inquiry learning atau discovery learning dengan strategi dengan metode yang bervariasi. Jadi saya rasa pendekatan ini sangat cocok untuk bisa mengakomodir siswa kita dengan berbagai gaya belajar yang berbeda, dengan kecerdasan yang multi intelligent ya, kecerdasan majemuk gitu ya. Jadi menurut seorang ahli yang bernama Edward Loner ya kalau tidak salah, itu ada 9 kecerdasan putra-putri kita ini. Jadi 9 kecerdasan itu harus kita akomodir, harus kita layani semuanya. Jadi anak dengan kecerdasan kinestetik bagaimana caranya, anak dengan kecerdasan visual bagaimana caranya kita melayani ya. Maka menjadi seorang pendidik penting kita juga menguasai multi strategi, multi metode dan multi model. Dan saya rasa kita sebagai guru pun harus banyak belajar tentang ini, sehingga ketiga karakter peserta didik yang beraneka ragam tadi itu bisa terlayani dengan baik ya. Berarti ini adalah metode yang sangat cocok ya, pendampingan dengan kurikulum berbasis cinta. Nah, integrasinya dengan deep learning kan. Betul. Nah, dari sini apakah nih deep learning juga bisa melibatkan penguatan dari relasi antar sekolah dan juga keluarga gak sih, Bunda? Ya. Karena dalam deep learning juga kita harus memiliki mitra pembelajaran. Jadi selain pedagogisnya kita juga memiliki mitra. Siapa saja yang kita libatkan dalam pembelajaran kita. Jadi sangat penting kita membangun relasi antara madrasah dengan masyarakat di luar, dengan stakeholder yang lain, dengan mitra-mitra usaha yang lain untuk bagaimana mengimplementasikan pembelajaran dengan pendekatan mendalam itu dalam pembelajaran. Jadi kehadiran mitra, kehadiran lingkungan pembelajaran itu sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan dalam pembelajaran kita. Nah,
Jadi saya rasa itu sangat penting ya, hubungan antara sekolah dengan keluarga, dengan stakeholder, dengan keluarga, dengan guru dengan murid, murid dengan pimpinan, dan dalam lingkungan madrasah itu sendiri harus dibangun. Bagaimana kita berhubungan dengan pustakawannya, laborannya, karena itu kan harus terintegrasi nanti dalam pembelajaran kita. Gitu ya, Ibu Anis. Aduh, sahabat bidik, tidak terasa nih. Alhamdulillah tadi beberapa pertanyaan juga sudah Bunda dengan sangat jelas sekali dijawabnya, dan semoga ini juga menginspirasi, memotivasi sahabat bidik MTS Segi 1 Polres Timur. Tapi nih ada satu lagi pertanyaan Bunda. Bisa dong sampaikan ke teman-teman sahabat bidik MTS Segi 1 Polres Timur di rumah. Bunda bisa kasih pesan-kesannya dong, Bunda ketika Bunda berkecimpung ke dunia pendidikan nih, terutama di lingkungan Kementerian Agama. Pesan-kesannya seperti apa sih Bunda? Baik. Teman-teman, saya sudah hampir 30 tahun ya. Masya Allah. 30 tahun sudah, bukan hampir, mengabdi di Kementerian Agama, dan 2 tahun lagi insya Allah saya purna tugas 2027. Yang saya rasakan ya, kesan pesan untuk saya, untuk Kementerian Agama itu, ketika kita bekerja ya, kita itu harus profesional, itu harus memiliki integritas sesuai dengan itu 5 nilai budaya. Harus inovasinya, harus punya tanggung jawabnya, harus memiliki integritas gitu ya. Dan sehingga harus inovatif juga ya, harus inovatif. Nah, karena dengan inovasi yang baik dari kita para pegawai Kementerian Agama, maka kita akan bisa melayani masyarakat dengan baik, sesuai dengan tusinya pasti ya. Kalau kita guru ya melayani siswa, kalau mungkin ada bidang-bidang yang lain yang melayani masyarakat. Kemudian juga dengan itu kita juga bisa sebagai pendidik ya, kita bisa mengembangkan karakter putra-putri kita, memahami karakter mereka dan membawa mereka ke akhlakul karimah, akhlak yang jauh lebih baik ya kan. Kemudian selain itu juga kita menyadari bahwa Nusa Tenggara Timur ini adalah Nusa terindah toleransi. Di situ ada keragaman budaya, keragaman agama, keragaman suku, keragaman bahasa, dan semuanya. Dan itu perlu kerjasama yang baik antara kita dengan mereka untuk menjadikan Kementerian Agama itu selalu maju, bermutu dan mendunia dari sisi pendidikan. Saya rasa begitu ya. Global harus kenal ya, toleransi yang sangat tinggi. Dan saya merasa bersyukur sekali dari Kementerian Agama lah saya bisa sampai di sini. Saya bisa sampai ke tingkat nasional untuk membawa Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional itu dari Kementerian Agama. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, ini dia kesan-pesannya dari Bunda Jumini MSI. Nah, sahabat bidik, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali obrolan santai kita. Tapi tadi disampaikan bahwa pembelajaran berbasis cinta ini benar-benar kita harus transformasikan nilai-nilai cinta di dalam proses belajar mengajar. Jadi dengan tadi Bunda sampaikan, dengan kenyamanan dulu peserta didik akan menghasilkan proses. Tadi kan prosesnya harus nyaman dulu. Ketika dia sudah nyaman, otomatis hasilnya juga akan luar biasa ya. Itu dia sahabat bidik, obrolan santai dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Nah, hari ini senang sekali ya saya berdampingan dengan beliau. Nah, oke sahabat bidik, podcast kita kali ini saya akan akhiri, tapi sebelumnya jangan lupa like videonya dan juga share video ini, karena insya Allah video ini akan bermanfaat untuk kalian semua, terutama sahabat bidik MTS Segi 1 Polres Timur dan para guru-guru muda. Karena tadi cerita obrolan kita bisa memotivasi para guru muda nih, terutama saya sendiri. Oke sahabat bidik, sekali lagi jangan lupa like videonya dan share dan subscribe. Ya sahabat bidik, saya Anis Ferisa dan juga saya Ibu Jumini mengundurkan diri dari podcast Bidik Studio MTS Segi 1 Polres Timur. Oke, Bidik Studio MTS Segi 1 Polres Timur, informatif dan tepat sasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.